حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, melanjutkan pembahasan fiqh Syafi'i dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Asy-Syaikh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah wa jazahu khaira. Pembahasan qunut yang mana beliau menyebutkan juga di pembahasan ini sebagaimana umumnya mazhab Syafi'i, yaitu disunnahkan atau dianjurkan qunut setiap subuh bagi kaum muslimin, yang mana hal tersebut didasarkan di atas hadis yang memiliki perbincangan ulama akan kedhaifannya. Namun ala kulli hal ini termasuk masalah yang menjadi khilafiyah dari zaman dahulu sampai sekarang, yang mana bagi yang mungkin menginginkan qunut subuh dipersilahkan. Bagi yang berpendapat atau mengikuti pendapat akan kebid'ahannya itu juga memiliki dasar, maka semoga Allah Ta'ala menjadikan masing-masing dari kaum muslimin diperlihatkan kebenaran dan mengamalkan kebenaran yang Allah perlihatkan padanya. Kemudian juga kita lanjutkan insyaallah di pembahasan qunut, ya, di pembahasan qunut, dan qunut ini lebih umum yang kita pernah sebutkan, yaitu qunut nazilah ketika kaum muslimin menghadapi musibah atau sebagian kaum muslimin ditimpa musibah. Jadi yang secara masif, ya, bukan yang secara individual. Kalau misalnya secara individual dapat musibah, maka itu lebih dianjurkan sholat tahajud dan taubat, ya. Adapun kalau misalnya secara masif, baik ketika ada perlawanan sengit dari orang kafir, pembunuhan massal untuk orang-orang muslim, maka disyariatkan untuk qunut nazilah. Begitu juga dengan musibah panceklik yang membuat banyak dari kaum muslimin terugikan materinya, nyawanya dan lainnya, maka juga disyariatkan qunut nazilah. Kemudian yang kedua, ada qunut witir, ya, lebih dikuatkan lagi di akhir-akhir Ramadan. Maka qunut witir ini sesuatu yang disyariatkan di setiap tahajud atau salat malam di witir kita, baik secara individu maupun secara kolektif, ya, sebagaimana qunut nazilah secara kolektif atau individu bagi yang salat di rumah. Adapun qunut subuh, maka ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan itu dianjurkan atau sunnah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahkan sebaliknya itu bid'ah untuk qunut subuh terus menerus. Adapun qunut subuh dalam artian qunut nazilah, maka ini diperbolehkan bukan karena kesubuhannya sebenarnya, melainkan karena musibah dan nazilah. Nah, taib. Itu tiga qunut yang kita maklumi keberadaannya dalam fikih. Ya, meskipun yang nomor tiga itu diperselisihkan ulama. Taib, dikatakan di sini oleh penulis hafizahullah taala, di sini dikatakan wa idza lam yaqnutil imam fayustahabbu lil ma'mumi an yaqnuta sirra.
bagi beliau dan ulama Syafi'iyah terutama dalam kunut subuh ya, kalau misalnya imam belum kunut maka dianjurkan bagi makmum untuk kunut secara sirri. Ya. Ini di kunut subuh. Ya, misalnya di salat subuh imam tidak kunut subuh, maka bagi pengikut mazhab Syafi'i dianjurkan kunut subuh secara sirri untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Walau ikhtisar bid-du'a wa tsana, dan boleh baginya untuk menyingkat doa dan puji-pujian Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan Allahumma ighfirli atau Allahumma ighfirli dan semisalnya. Ya. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i. Namun bagi yang jadi makmum, imamnya tidak kunut, kemudian dia ingin kunut pribadi, maka dia harus melihat durasi dari i'tidalnya imam. Maka tidak boleh baginya ketika imam sudah menuju sujud, dia masih tetap bersikukuh dengan kunutnya. Ya, maka ini pertama, ini bentuk kurang tertib salatnya atau kurang taat pada imam dalam salatnya, itu pertama. Kedua, ini bisa melazimkan atau berkonsekuensi merusak salatnya dia. Ya, merusak salatnya dia. Yang pertama yaitu apa? Tidak atau kurang mengikuti imam. Ya. Kata-kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya apa? Diikuti. Dan diikuti di sini alal faur, segera. Bukan kita menunda-nunda. Itu pertama. Yang kedua yaitu apa? Berpotensi rusaknya salat dia sebagai makmum. Yaitu ketika imam sudah sujud, dia masih menyibukkan diri dengan kunut pribadinya. Waalaikumsalam. Nah, dan imamnya mungkin agak pendek sujudnya, maka bangkitlah imam dari sujud, dia masih menuju sujud, maka ini rusak salatnya. Sebagian ulama mengatakan salat orang ini maka sudah keluar, batal, fasid, rusak. Ya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ala kulli hal, bagi memang yang kunut subuh dan imam tidak kunut subuh, makhlas. Terima aja imam apa adanya, itu lebih afdal. Jangan seolah-olah kunut subuh itu seolah-olah rukun dan kewajiban. Sehingga kalau misalnya tidak melakukannya seolah-olah ada yang kurang. Ya, banyak orang meninggalkan doa istiftah atau doa iftitah, namun enggak merasa kurang. Ya, begitu. Baik. Kemudian dikatakan wa yusannu salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril qunut. Disunahkan atau dianjurkan bersalawat atas Rasul kita alaihi salatu wasallam di akhir qunut. Dianjurkan begitu. Ya. Sebagaimana riwayat dari Al-Hasan, yaitu cucunya Nabi SAW, Al-Hasan bin Ali, dalam witir bahwasanya dia berkata tabarakta wa ta'alait wa sallallahu ala nabi wa sallam, atau kalimat semisal. Maka memang hal ini dianjurkan dalam segala doa, baik kunut atau di luar kunut. Ketika kita berdoa, maka di antara paketannya adalah salawat, di awal terutama, di awal-awal atau di akhir-akhir boleh. Maka salawat ini termasuk hal yang dianjurkan di seluruh doa, terutama sekali ya doa ketika kunut. Maka dianjurkan, lebih dianjurkan lagi. Ya, gitu ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, gitu boleh. Wa yustahabbu raf'ul yadaini fil qunuti wa fi sairil ad'iyah. Dan dianjurkan mengangkat tangan di kunutnya dan di seluruh doa-doa. Dianjurkan ya mengangkat tangan di kunutnya dan di seluruh doa-doa. Ini baik maksudnya di seluruh doa, yaitu doa di luar kunut atau doa setelah mengucapkan lafal-lafal yang dianggap kunut. Allahumma hdina fiman hadait, maka dianjurkan mengangkat tangannya. Ya, dan juga nanti kan mungkin ditambahkan oleh imam beberapa doa tambahan, maka juga tetap mengangkat tangannya. Ya. Karena dari riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qissatil qurra'il ladzina qutilu radhiyallahu anhum, dalam riwayat Anas bin Malik, yaitu di kisah para
hafiz Al-Quran yang mereka dibunuh di medan perang. Maka berkata di sini Anas bin Malik, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shalla al-ghadata yarfa'u yadayhi yad'u alaihim, yani 'ala alladhina qataluhum. Ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selagi beliau salat subuh, beliau mengangkat tangannya mendoakan keburukan buat orang-orang yang membunuh para sahabat dari ahli hifz Al-Quran, ya, yaitu orang-orang yang membunuh para sahabat Rasulullah SAW, mendoakan Quran. Dan ini doa apa? Kunut apa? Kunut nazilah ketika itu, bukan kunut subuh sebenarnya, ya. Dan ini pun tidak melazimkan hanya di salat subuh saja kunut nazilah itu, di salat apapun. Taib begitu. Kemudian wala yusannu mashul wajhi bil yadaini fil qunut. Tidak disunnahkan mengusap wajah dengan kedua tangan di qunut, tidak dianjurkan. Li'adami wurudih, karena tidak ada dalilnya, tidak ada hadis tentang itu, yaitu mengusap wajah di qunut. Maka berkata Al-Baihaqi, lastu ahfadhu fi mashil wajhi huna an ahadin minas salafi syai'a. Aku tidak menyimpan hadis yang muncul di masalah mengusap wajah satu pun dari kalangan salaf. Wa in kana yurwa an ba'dihim fi du'a'i kharijas shalah. Meskipun memang ada diriwayatkan dari sebagian dari salaf mengusap wajah di doa di luar salat. Ini kata Imam Al-Baihaqi dalam Sunan beliau. Ya, apa yang terpahami dalam hadis ini? Imam Al-Baihaqi, imam ahli hadis di era kelima Hijriyah, muridnya dari Imam Al-Hakim rahimahullah. Dan Imam Al-Baihaqi ini termasuk ulama Syafi'iyah tulen. Dan banyak ulama Syafi'iyah setelahnya itu ketika mengacukan hadis itu ketika diriwayatkan Al-Baihaqi maka diambil oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Dan ijtihad Imam Baihaqi itu dipakai oleh ulama-ulama Syafi'iyah karena beliau merupakan di antara nasilul madhab, yaitu penolong madhab Syafi'i dari kalangan ahlu hadis. Nah, di sini perhatikan bahwasanya kata Imam Al-Baihaqi, lastu ahfadhu fi mashil wajhi huna an ahadim minas salaf. Aku tidak mendapatkan riwayat seorang pun dari salaf yang mengusap wajah fil qunut, di qunut itu. Ya. Wa in kana yurwa an ba'dihim fi du'a'i kharijas shalah. Walaupun apa? Diriwayatkan dari sebagian salaf memang mengusap wajah di luar dari salat. Taib, ini riwayat dari sebagian salaf. Namun kalau mengacu pada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang berkaitan dengan mengusap wajah setelah doa di luar salat, ya, setelah doa di luar salat, maka hadis ini hadis yang diperselisihkan oleh ulama akan kesahihannya. Ya. Dan yang lebih sahih adalah hadis ini hadis yang tidak sahih. Kalau memang dinisbatkan kepada Nabi SAW mengusap wajah setelah doa, itu tidak sahih hadisnya. Ya, maka mengusap wajah setelah doa itu pendapat sebagian ulama. Dan mungkin menurut Imam Baihaqi di sini memang ada riwayat dari salaf yang melakukan hal itu, yaitu mengusap wajah setelah doa. Begitu. Nah, sekarang yang terjadi di masyarakat adalah mengusap wajah setelah salat. Apa hukum mengusap wajah setelah salat? Hukum mengusap wajah setelah salat hukumnya tidak sahih, tidak benar. Hukumnya tidak dianjurkan, bahkan dikhawatirkan masuk ke dalam bid'ah. Kalau memang itu dianggap sebagai rutinitas dan dianggap sebagai amalan, maka ini sebagai bid'ah karena ini tambahan dalam beragama. Ya, tidak ada anjurannya. Kalau bukankah mereka punya dalil? Ya, mereka pakai dalil. Mereka pakai dalil. Dalil pertama yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, hadis dhaif tadi, dan sebagian salaf setelah doa mereka mengusap apa? Mengusap wajah. Sebagian dari salaf doa mengusap wajah, dan kalau dinisbatkan kepada Nabi itu hadis dhaif. Ya, mengusap wajah. Setelah apa? Setelah doa, ya. Dan kata mereka dalam pendalilan ini, ya, bahwasanya salat secara makna bahasa adalah doa. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Maka
doa biasa aja diusap wajahnya, apalagi doa yang berupa salat, yang mana salat itu lebih agung daripada umumnya doa. Itu dalilnya. Faham gak Pak? Kias. Kiasan aulawi namanya, kias prioritas. Ya. Itu yang dalil pertama, ya. Dalil kedua, alasan kedua, kalau tidak disebut ini dalil ya, tapi alasan kedua minimal, dimakruhkan kita untuk mengusap wajah ketika lagi habis sholat. Dimakruhkan kita untuk mengusap wajah di dalam sholat. Habis sujud kan biasanya di jidat ada ini, maka makruh untuk mengusap wajah karena itu bukan mengusap wajah. Ini kan bukan bagian, gerakan ini bukan bagian dari sholat. Dan ini tidak berhajat kita untuk mengusap wajah karena debu-debu ini nggak dianjurkan, nggak ada hajat sehingga makruh. Paham nggak di sini? Nah, selepas sholat maka kemakruhan itu hilang dan karena wajah kita mungkin bertaburan dengan debu atau semisalnya, maka kita usap wajah kita. Paham nggak di sini? Yang kedua ini kalau dijadikan dalil kurang tepat karena yang terjadi sekarang mengusap wajah itu bukan dalam rangka menghilangkan debu, ya enggak? Melainkan menjadi suatu kebiasaan yang bahkan dinilai oleh banyak orang sebagai ibadah sunnah tambahan setelah salam. Dan itu khata, dan itu salah. Itu jawaban untuk alasan yang kedua. Ya, taib. Kita singkirkan alasan kedua karena sebenarnya lemah itu, ya. Alasan yang pertama yaitu apa tadi? Pakai dalil bahwasanya ternisbatkan kepada Nabi dari hadis dhaif, beliau mengusap wajah setelah doa dan juga sebagian dari salaf. Nah, di sini pakai dalil apa? Dalil qiyas. Maka bisa kita katakan bahwasanya kalau memang sebagian dari salaf itu mereka mengusap wajah setelah doa, sebutkan riwayat bahwasanya ada salaf yang mengusap wajah setelah salat. Anggaplah kita setuju setelah doa itu usap wajah. Tapi ada enggak riwayat dari salaf yang mengusap wajah setelah salat dengan riwayat yang sahihah? Terlebih-lebih riwayat dari Nabi. Bukankah mereka setiap hari salat 5 waktu bahkan lebih? Maka adakah satu aja atau dua yang mana itu tiap hari perbuatan mereka setelah salam mengusap wajah? Ya, kalau memang ada, maka sebutkan apakah ini riwayat yang sahih ternisbatkan kepada mereka atau tidak. Kalaupun misal ternisbatkan pada sahabat misalnya, maka kenapa kok Rasulullah SAW tidak menganjurkan dan tidak melakukan sebelumnya? Begitu loh. Maka ayo kita kembali ke kemurnian asli solat seperti apa setelah Assalamualaikum warahmatullahi tidak teriwayatkan dari Rasulullah SAW kemudian beliau mengusap wajahnya. Maka pengkiasan dengan doa ini pengkiasan yang terlalu jauh karena doa amalan, solat amalan. Ya, doa ada syariatnya, solat ada syariat khususnya. Doa ada adab dan tata caranya, solat lebih-lebih. Namun tidak tersebutkan dalam solat, yaitu kekhususan untuk mengusap wajah setelahnya. Maka yang lebih sahih adalah mengusap wajah setelah solat. Wallahu alam. Ini silakan ikuti dan lebih afdal diikuti, yaitu bahwa itu adalah kebid'ahan. Karena apa? Karena masyarakat yang melakukannya mungkin karena ikut-ikutan awalnya. Namun kemudian itu menjadi apa? Sesuatu yang dinisbatkan, ditempel dengan solat sehingga tanpa itu nggak aci rasanya solat. Untuk sebagian orang, ya, untuk sebagian orang, ya. Maka hal seperti ini tidak ada anjurannya dan karena dianggap secara lisanul hal, yaitu secara perasaan ini sebagai ibadah, maka ini menjadi bid'ah. Maka tidak kayak gini enggak usah. Atau kayak gini enggak usah, khalas. Jangan nambah-nambah, ini takwatir masuk dalam bid'ah yang disebut bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu adalah suatu tambahan dalam suatu ibadah yang tambahan tersebut baik tambahan tata cara atau tambahan lafal atau tambahan gerakan itu tidak ada dasarnya dan dianggap itu sebagai rutinitas yang termasuk ibadah oleh orang, maka tidak. Begitu. Kita anggap oke lah untuk masalah doa, oke, ada riwayat yang usap, itu silahkan. Dan hadis yang tentang itu juga hadis dhaifnya bukan dhaif yang sangat dhaif, melainkan dhaif ringan yang oke, untuk doa
Fadhal. Tapi untuk khusus salat, maka coba datangkan riwayat yang membuat kita tenang melakukannya gitu loh. Ya seperti itu, insyaallah jelas ya insyaallah ya. Nah, kemudian untuk kunut, nah itu tidak mengusap wajah setelah selesai kunut. Wala yusannu mashul wajhi bil yadaini fil qunut li'adami wurudih. Baik, itu sudah. Wa yajharul imamu fil qunuti fis sahih. Imam ketika doa qunut yaitu menjaharkan, itu pendapat yang sahih. Menjaharkan yaitu mengeraskan suaranya sampai terdengar oleh makmum. Tapi wa yakunu jahruhu bihi duna jahrihi bil qiraah. Namun jaharnya imam ketika kunut itu tidak sejahar ketika baca Al-Quran. Ngerti Pak? Sisi jaharnya itu di bawah jaharnya membaca Al-Quran. Gimana? Faham di sini? Ya, jangan dibalik atau jangan sepadan. Ketika baca Al-Quran tenang. Ya, qul huwallahu ahad. Nanti pas kunut Allahumma hdina fi. Ya, ini kebalik. Ya. Jadi jaharnya dia, kerasnya dia suaranya itu untuk kunut di bawah kerasnya baca Al-Qur'an atau takbir intiqal, takbiratul ihram intiqal dan semisalnya. Oke. Wa yu'minul ma'mumu lid-du'a'i fil kalimatil khamsil lati hiya du'a. Dan makmum mengamini imam di kalimat-kalimat 5 di doa kunut. Allahumma hadina fi man hadait. Amin, amin. Jawab amin. Jangan antum naik, jangan diem. Allahumma hadina fi man hadait. Diem. Itu beberapa masjid kayak gitu tuh. Walaupun masjid yang banyak orang sunnahnya. Ada diem, antum diem. Karena mungkin diem takut dibidahin. Kita enggak ngomong konteks kunut subuh ya Pak. Kunut witir ya pas tarawih, kunut nazilah gitu loh. Kadang ada beberapa ikhwan yang ragu untuk ngaminin. Karena kalau ngaminin takutnya nanti dibidahin. Enggak ya akhi. Ya. Ini di luar konteks kunut subuh. Nanti saya bicara kunut subuhnya. Kunut nazilah atau kunut witir, oke? Okay? Ya, 5 pertama aminin. Allahumma arina fi man wa afina fi man afait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, yang berikutnya seperti fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu tidak diaminkan. Kenapa? Karena itu bukan doa, itu zikir. Wala ya'izzu man 'adait wala yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini semua tidak diaminkan. Ini ada sisi ifrat, ada sisi tafrid. Sebagian kalau orang awam umumnya enggak kenal sunnah, enggak kenal ngaji, semua diaminin. Wala yadhillu man walait wala ya'izu man adait wala yadhillu man walait amin wala ya'izu man adait amin tabarakta rabbana wa ta'alait amin. Ya. Itu diaminin semua. Karena apa? Karena enggak paham ini lagi apa? Bahasanya enggak paham. Sebaliknya yang sering tahu sunnah pun Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Sampai imamnya, udahlah saya enggak jadi enggak diaminin. Ya, aminin gitu loh. Maka perlu fikih di sini. Ya. Kalau kemudian setelah kalimat-kalimat yang tidak diaminkan tadi, memang enggak diaminkan, setelahnya imam menambahkan doa-doa di witirnya atau di nazilahnya, maka kalau emang itu doa, aminkan. Allahumma ati nufusana taqwaha, aminkan ya? Aminkan. Baik, kalau Rabbana Allahumma itu biasanya itu doa, maka aminkan. Makanya perlu paham bahasa Arab gitu. Ya, begitu. Ya, seperti. Dan qunut nazilah itu enggak harus dia pakai Allahumma hdina faman hadait, Pak. Boleh langsung Allahumma inna nas'alukal amna li ahli Filastin. Amin enggak? Amin. Langsung kayak gitu boleh. Iya. Jangan dibuat doa sendiri, imamnya doa sendiri, enggak ada yang aminin, di belakang pada diem, bahkan enggak kayak gini, karena takutnya, nanti takutnya dibidahin. Ya akhi, ini makanya butuh fikih. Jangan mentang-mentang membidahkan kunut subuh, maka seolah semua kunut itu harus hati-hati.
harus tahu qunut nazilah juga gitu loh. Ya begitu. Ini fikih seperti ini sejujurnya enggak semua orang, enggak semua penuntut ilmu itu tahu, Pak. Ya. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah SAW qanata Rasulullah SAW wa kana yu'minu man khalfahu. Rasulullah SAW qunut dan orang-orang di belakangnya mengamini. Maka walaupun ini di qunut nazilah insyaallah, tapi ini hukumnya berlaku untuk seluruh qunut yang itu doa. Lantas bagaimana kalau qunut subuh? Kalau qunut subuh bagi yang mungkin ikutan qunut subuh dan meyakini secara mazhab Syafi'i meyakini qunut subuh dianjurkan, makanya dia aminkan. Dan namanya dia meyakini qunut subuh anjuran kok, ya aminkan, angkat tangan aminkan. Nah, sekarang bagi yang tidak mengikuti qunut subuh itu dia, maksudnya yang membid'ahkan qunut subuh gitu loh. Apakah dia ikut mengaminkan atau gimana? Ada dua pendapat di antara ulama yang membid'ahkan qunut subuh rutin. Satu pendapat yaitu ikutan. Ini pendapat Imam Ahmad dan lainnya. Ikutan qunut subuh demi persatuan umat, itu sebabnya, demi persatuan umat biar enggak terjadi ikhtilaf, ikutan dan mengaminkan bagi makmum yang walaupun dia membid'ahkan. Karena mengikuti imam, mempertimbangkan satu ikut imam, dua yaitu apa? Menjaga kesatuan antar jemaah. Itu. Pendapat kedua yaitu tidak mengikuti dengan landasan bahwasanya ya ini kan bid'ah. Kenapa kita harus mengikuti hal yang bid'ah? Paham enggak di sini alasannya, Pak? Begitu. Dan kalaupun kata Nabi SAW innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan imam supaya apa? Supaya diikuti, itu kan untuk hal-hal yang memang ada syariatnya. Lah kalau beranggapan ini bid'ah, ya untuk apa diikuti gitu loh. Itu maksud saya. Seperti itu. Dan untuk saya pribadi, anak pribadi lebih condong pendapat kedua. Maka di situ anak enggak ikut dan enggak mengaminkan, melainkan anak baca doa-doa yang ada di i'tidal. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, kecuali kalau emang itu qunut nazilah atau qunut witir. Itu untuk anak ya. Dan terserah kalau bapak-bapak itu silakan pilih, tapi ini yang anak ajarkan gitu loh. Ini anak ajarkan, ini amanah yang anak ajarkan gitu loh. Baik, kemudian lakin yusyarikul ma'mum wal imam fi tsana'i sirran. Ala kulli hal di sini kalimat-kalimat berikutnya ini ada hal-hal yang tidak begitu besar ya rinciannya. Ya, taib. Kalau salat sendiri munfarid, tidak berjamaah, boleh enggak dia qunut? Boleh. Ya, silakan. Terutama tahajud atau witir, ya. Dan bagi mazhab Syafi'i kalau yang salat sendiri subuh mau qunut subuh ya silakan. Ya. Silakan. Ya, begitu. Baik, kita menuju ke rukun berikutnya jemaah sekalian, yaitu ar-ruknus sabi'. As-sujudu marrataini likulli raka'ah. Yaitu sujud 2 kali di setiap rakaat. Ya, ketahuilah bahwasanya setiap salat ada rakaatnya kecuali satu salat. Apa itu? Salat jenazah. Enggak ada sujudnya. Makanya salat satu-satunya yang dibolehkan di kuburan dengan uzur adalah salat apa? Jenazah doang. Kenapa? Karena salat jenazah tidak ada ruku', tidak ada sujudnya. Sekiranya ada ruku' ada sujud enggak bakal boleh di kuburan. Dan itu pun salat jenazah di kuburan itu pun tidak mutlak untuk semua kasus. Artinya kalau antum misalnya pergi kemana nemu kuburan terus antum sholatin, ya enggak. Melainkan kata para ulama, salat jenazah di kuburan itu untuk yang dia ketinggalan salat di masjid, tidak ikut salat jenazah di masjid, atau enggak sempat atau belum datang atau gimana gitu kan. Dan orang yang dia kenal gitu loh. Orang yang dia kenal, mayitnya yang dikenal. Ya. Adapun kalau misalnya tidak dia kenal tapi muslim tahu,
maka boleh mensolati di masjid. Ya. Tapi ke kuburannya tidak. Sebagian ulama membolehkan karena ini masih fresh mayitnya masih fresh, masih baru gitu. Tapi tidak. Yang dia kenal aja, yang dia tahu ini mayit, dia tahu siapa, gitu loh. Baru di kuburannya sholat, gitu boleh. Ya, dan ya begitu sholat jenazah. Tapi itu masalah nanti, soal jenazah itu nanti insyaallah kapan-kapan aja. Sekarang ta'rifus sujud. Sujud itu apa? As-sujud yaitu al-mail. Dan asal dari sujud al-khudu' wadh-dhil atau wat-tadhallul. Sujud makna asalnya adalah kecondongan. Ya. Dan asal dari maknanya doa yaitu kerendahan diri, merendahkan diri. Ya, wa qila liman wada'a jabhatahu 'alal ardi sajada li'annahu ghayatul khudu'. Dan orang yang meletakkan jabhah, keningnya di bumi, itu disebut sujud. Apapun yang meletakkan itu di bumi itu sujud namanya. Ya. Li'annahu ghayatul khudu', karena pose seperti itu adalah setunduk-tunduknya perendahan diri gitu loh. Makanya sujud haram terhadap manusia. Hanya kepada Allah bersujud. Namun di syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, sujud kepada orang yang terhormat dibolehkan. Ya, sujud kepada orang yang terhormat dulu dibolehkan. Di syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sekarang dilarang. Haram. Oke. Nah, tadi definisi sujud adalah meletakkan jabhah, dahinya, keningnya di bumi, itu baru dikatakan sujud. Dari definisi inilah terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Apakah boleh mencium kaki orang yang dihormati? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengharamkan karena ini adalah pose yang serupa dengan sujud. Ya. Inilah pose yang serupa dengan sujud. Inhina, yaitu ngeblungkuk kecil gitu aja, dalam Islam dilarang dalam penghormatan karena ruku' hanya untuk Allah. Itu ruku' loh. Ya, itu dilarang kepada makhluk. Maka pose yang mencium kaki itu kan lebih low lagi, lebih rendah lagi daripada ruku'. Itu yang pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya mencium kaki untuk penghormatan terhadap orang yang berhak dihormati itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Karena di sini mencium kaki, alasannya pertama, beberapa dalil yang menunjukkan ada orang Yahudi yang ingin mencium kaki Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak mengingkari hal itu. Walaupun hadisnya ini diperselisihkan ulama keabsahannya. Oke. Kemudian yang kedua, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim pernah berkata kepada Imam Bukhari, atau langsung melakukan, ana lupa, ya. Yaitu Imam Muslim ingin mencium kakinya Imam Bukhari dan tiada pengingkaran dari ulama ini. Itu dua. Dan alasan ketiga, mencium kaki walaupun posenya itu merendahkan diri, posenya, tetapi di sini selain tidak ada pelarangan khusus untuknya, karena ini selain tidak ada pelarangan khusus untuk mencium kaki orang yang dihormati, selain itu ini bukan pose versi sujud secara asli. Karena sujud tadi posisinya apa? Meletakkan kening di bumi. Sementara ini ketika mencium kaki, apakah meletakkan kening di bumi? Tidak. Begitu. Maka pendapat kedua dari ulama membolehkan dengan syarat. Di antaranya yang pertama, orang yang mau dicium kakinya adalah orang yang terhormat secara nasab atau secara ilmu. Ya, secara nasab yaitu ayah, ibu gitu. Bukan secara nasab maksudnya keturunan Rasulullah. Ya kayak itu beda lagi tuh. Itu kan belum tentu benar gitu loh orangnya. Walaupun nasabnya mulia, iya, nasab orang-orang. Ya, jangan mentang-mentang karena nasab terus pasti orang yang baik, belum tentu. Tapi nasab di sini maksudnya adalah orang yang
melahirkan antum, orang yang memang secara nasab di atas kakek, ya paman, orang yang dihormati di nasab gitu loh. Atau terhormat secara ilmu, ulama, ustadz gitu. Itu. Ya. Ayo silakan kalau mau, nggak apa-apa, saya sedia. Tapi rata-rata orang tua semua. Saya gak enak nih jadinya nih. Iya, udah pada tuh. Ya, itu dua. Itu yang pertama. Yang dicium kakinya adalah orang yang terhormat secara nasabnya pencium kaki, ya, dan secara keilmuan, walaupun bukan keluarga, tapi ilmunya memang agung gitu loh. Adapun terhormat secara harta enggak termasuk di sini yang disyaratkan oleh ulama. Enggak. Terhormat secara harta atau jabatan dunia tidak termasuk. Karena orang ini tidak memiliki fadilah. Kalau kita hormati orang tua karena ketuaan dia, memang diperintahkan mentauqir, kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang menghormati orang tua, diagungkan karena ketuaannya gitu loh. Ya. Tapi kok jabatan kan jabatan duniawi, enggak. Dunia. Ya. Kalau karena ilmunya, ilmu syariat, bukan ilmu misalnya dia pakar fisika dicium kakinya, enggak mau juga pakar fisika dicium kakinya. Itu satu ya. Ya. Syarat yang kedua. Syarat pertama, orang itu berhak, orang yang dicium kakinya berhak karena keutamaan nasab, usia, dan juga atau ilmu syar'i. Yang kedua, tidak melahirkan penghinaan pada si pencium kaki. Tidak berkonsekuensi penghinaan diri kepada si pencium kaki itu. Si pencium, bukan yang dicium kakinya. Si pencium kaki. Kalau dia mencium kaki itu melazimkan setelahnya penghinaan diri di hadapan orang ini, di hadapan yang dicium kakinya, maka haram. Iya, penghinaan diri maksudnya merendahkan diri. Maksudnya dia tuh sehina itu gitu sampai mencium kakinya. Ini beda antara pengen menghormati dengan pengen menghinakan diri di hadapannya, itu beda. Oke, itu perbedaan itu hanya diketahui oleh hati pelaku. Ya. Atau dari perbuatan gerak-geriknya itu. Kadang ketahuan dia pengen menghinakan diri banget gitu loh. Sampai setelah mencium kakinya dia merangkak ke belakang. Ya, itu ada kayak gitu. Kalau itu menghinakan diri. Ya. Tapi sebenarnya pose kayak gitu tuh emang menghinakan sih sebenarnya. Tapi ala kulli hal Allah lebih tahu hati manusia. Ya. Tidak menghinakan dirinya gitu loh. Yang syarat ketiga, tidak menjadikan orang yang dicium kakinya itu ujub dan takabur dengan perbuatan itu. Ya. Dan itu hal-hal kayak gini ya berpotensi sebenarnya. Iya. Walaupun enggak selalu, tapi berpotensi menimbulkan apa? Ujub dan takabur bagi seorang alim, tapi enggak selalu. Enggak selalu. Oke? Ketiga. Dan yang keempat, tidak menimbulkan kerusakan pemikiran pada orang-orang sekitar dengan amalan seperti itu, sehingga kalau itu membuat orang-orang akhirnya mengikuti hal itu dan menjadikannya sebagai suatu ibadah, maka itu rusak jadinya nanti. Ya, begitu. Ya. Kan ada sebenarnya yang kayak gitu, Pak. Seorang kiai gitu. Ya. Dia berdiri di atas sambil sila, terus kakinya dilewat ini santri-santrinya di bawah gitu, palanya doang dicium-ciumin kakinya tuh. Kadang-kadang dikeplak itu kepala santrinya itu, subhanallah. Ini ujub model apa gitu loh. Takabur ini. Makanya kayak ini malah haram. Ana yakin ulama yang menghalalkan pun aslinya itu tetap sepakat ini haram. Karena ini ada penghinaan terhadap orang-orang mencium kakinya, dan enggak ada mencium kaki antri cium kakinya dia, cium jempol, baunya bau pisang goreng busuk. Kalau ini kan penghinaan. Ini sepakat ulama ini enggak boleh kalau yang ini. Katakanlah kita ikut dengan pendapat ulama yang bolehkan, tapi syaratnya itu enggak terpenuhi gitu. Syaratnya sangat ketat, Pak. Ya.
Itu untuk masalah sujud ya, jadi sujud. Nah, sekarang sujud secara syar'i adalah mubasyaratu jabhatil musalli mawdi'a sujudih. Sujud secara syariat adalah terkenanya langsung kening orang yang sholat di tempat sujudnya, itu namanya sujud. Terkenanya langsung kening orang yang sholat ke tempat sujud. Nah, tempat sujud itu adalah tempat ya dia sujud. Adapun kalau sengaja diberikan penghalang, maka ini tidak menjadi mubasyarah. Mubasyarah itu kena langsung gitu loh, nempel ke karpet gitu loh, nempel ke sejadah. Tapi kalau misalnya di tempat sujud malah ditaruh turbah, orang-orang Syiah tuh biasanya turbah kayak batu bulat. Antum tahu kayak inian karambol, Pak? Hah? Ya orang Syiah. Kan karambol boleh gitu kan? Enggak, tapi bukan mereka enggak pakai karambol, enggak. Maksudnya itu dari turba. Turba itu kan tanah. Ya. Jadi tanah dikerasin dari tanah, bahan dari tanah ditaruh di situ. Paham sih? Orang Syiah Rafidhah itu berkeyakinan bahwasanya sujud itu harus sujudnya di unsur tanah, di unsur lantai tanah, enggak boleh di unsur kain atau benang. Keramik termasuk bagian dari tanah mereka anggap karena batu, Pak. Ya, begitu. Untuk sujud, adapun untuk tangan ini itu enggak wajib di tanah bagi mereka. Ya, gitu. Maka kalau sholatnya di sini itu pasti mereka akan taruh itu bulat-bulat itu, turbah namanya. Iya, gitu. Kalau antum menemukan itu, antum akan lihat sholatnya pasti beda. Gitu. Iya, kayak gitu sholat. Beda, sholatnya beda. Ya dari Karbala, ya impor. Ya nggak mau. Tanah Abang nggak mau. Tanah sereal nggak mau. Tanah kusir sekalian nggak mau. Ya tanah dari Karbala, ya entah itu ori atau KW atau fake atau nggak tahu lah, terserah lah. Itu mereka kayak gitu, ya. Maka kalau misalnya ada karpet, terus depannya ada ubin, mereka akan maju dikit, nggak di saf ini, begitu. Lah, tapi ada kok orang Syiah tulen, tapi dia sholat bareng kaum muslimin di karpet dan satu saf itu. Itu sholat bohong-bohongan itu. Cuman taqiyah doang dengan orang muslim. Dia sebelumnya udah sholat atau setelahnya nanti. Anda menyaksikan sendiri, ya menyaksikan sendiri orang-orang Syiah sholat di Masjid Nabawi banyak. Mereka datang Jumatan atau mereka datang. Mereka mungkin liburan, ada yang dari Bahrain, ada yang dari Irak dan lainnya. Tata sholatnya beda, ya. Dan yang ajaib itu di karpetnya itu bukan di bagian kakinya ini dia mulai diri gitu, bukan, tapi majuan dikit supaya nanti pas sujud bisa di lantai. Itu sebelum khutbah Jumat itu orang Syiah itu ada beberapa itu kayak gitu. Itu sholatnya berrokat-rokat banyak itu, banyak rokat-rokat, beragam rokat, ya. Bahkan ketika khatib udah naik mimbar, dia tadi dengerin khatib naik mimbar, sholat lagi dia. Dan sholatnya beda. Nah, sholatnya beda. Ketika orang-orang lihat ramai gitu, dia nggak mau menampakkan ini, kan ini sering kayak gini-gini itu. Takbirnya gini-gininya, orang ngangkat tangannya. Nanti pas mau selesai sholat juga dia harus 3 kali kayak gini. Kayak gini 3 pelap. Itu pun kadang nggak iltifat, nggak noleh, terus naik. Iya. Dan setiap habis ruku' itu selalu dia kayak gini. Ya tidak, itu selalu gini. Begitu. Terus untuk pindah ke rakaat, pindah ke gerakan berikutnya, terus itu kayak gitu. Cara-caranya beda banget. Anda ngeliatin aja. Ngelihat beberapa dari ahlu sunnah, kan di Madinah kan ahlu sunnah semua.
Itu mereka minoritas banget tuh, tapi mereka gerombol kadang-kadang ikutan gitu, selip-selip gitu, sholat kayak gitu, ya. Dan ketika sholat Jumat, beberapa dari mereka ada ngapain coba? Ngambilin air zam-zam, gitu, subhanallah, gak ikut sholat Jumat. Ada ngobrol sama orang Irak di situ, ada orang Irak Pak, tapi bukan Pak Haji. Ada orang Irak. Anda ngobrol, Irak kan setengahnya Ahlussunnah, setengahnya Syiah Irak itu. Berapa? Iya, mirip-mirip lah gitu ya. 50-50 lah gitu, setengah-setengah lah gitu. Nah, dia yang ini versi Ahlussunnah nih, alhamdulillah ketemunya. Ngomong bahasa Arab. Anda dengar orang Irak ngomong bahasa Arab lebih bagus daripada orang Saudinya. Ngomong orang Saudi, itu ngomong enggak bahasa pasaran. Ya. Tapi orang Irak ngomong bahasa kitab, bahasa fusha, bisa ngomong bagus gitu, bahasa formal gitu. Beda. Sama orang Saudi susah malah. Nah, lu bahasa kami di Irak itu kampung Syiah ada sendiri, kampung Sunnah ada sendiri gitu. Ya. Dan mereka ini gini diceritain sama orang Ahlus Sunnah Irak. Betapa permusuhan mereka juga terhadap orang-orang Syiah satu negara. Begitu ya. Ya seperti itu. Tapi kita lanjut nanti tanya jawab setelah azan insyaallah taala. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan ikhwan? Ya, yang dekat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dalam hal mengusap muka setelah sholat, kalau saya berpendapat ini sebagai sesuatu yang bukan sunnah, biasa saja, artinya bukan suatu ritual. Kemudian saya pernah dengar ada yang mengajarkan ada doa ketika mengusap wajah habis sholat. Sebaiknya itu dipakai apa enggak Ustaz? Doa mengusap wajah Pak? Iya, saya pernah dengar. Saya lupa, belum hafal. Jadi apakah itu kita pakai atau tidak? Kalau kita tidak meyakini bahwa mengusap wajah itu bukan satu sunnah gitu. Mohon penjelasan. Maksudnya bagaimana kita bisa melakukan suatu gerakan rutin tanpa menganggap ini hal yang baik gitu loh Pak? Tidak rutin. Enggak rutin. Baik. Sekarang apa motivasinya mengusap wajah setelah doa? Nah itu dia. Atau setelah sholat, apa motivasinya? Berangkat dari apa? Bersihkan ada debu atau pasir. Oh ya udah, kalau itu mah nggak apa-apa. Kalau emang mengusap bener ya, kalau memang karena ini debu ya udah nggak apa-apa. Ya, artinya doa itu boleh diterapkan nggak? Doa apa tuh Pak? Ketika itu ada doa. Kalau emang itu ada doa, berarti kan ada ibadah dong di situ. Ketika itu ada ibadah tambahan doa itu, ya kita harus tahu apakah ada dalil khusus tentang doa ini atau enggak. Gitu aja dulu. Kalau memang Bapak belum tahu apakah ini memang berdalil, maka sebaiknya tinggalkan dulu. Kecuali kalau Bapak sudah dapat validitasnya, ustadznya mungkin oh ini dalilnya dan ini sahih, maka ya udah amalkan. Dari ibadah itu kalau memang ada hal yang baru dan belum tahu kepastian keabsahan dalilnya, maka jangan dulu dilakukan. Begitu. Allahu a'lam. Ya Pak? Tadi siapa? Ya, silakan. Maaf Ustaz. Enggak, ini dulu. Habis kita salam nggak perlu ini maksudnya. Enggak perlu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau setelah sholat itu boleh salaman enggak Pak? Masalahnya Salaman setelah sholat. Masalahnya gini, di suatu masjid itu kalau habis sholat itu jamaahnya pada sibuk salaman kanan kiri. Kalau iya sampai belakang, maksudnya kalau kita takutnya itu ntar jadi ya bid'ah atau apalah mungkin. Nah itu sah-sah aja enggak itu Pak? Sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama. Salaman setelah sholat kita lihat di sini ada rinciannya. Kalau misalnya atau sebelumnya kita harus tahu
bahwasanya tidak teriwayatkan oleh dari Nabi oleh para sahabat bahwasanya mereka salam-salaman setelah sholat. Itu harus hal yang memang maklum. Namun di sini dirinci, kalau memang dia setelah sholat salam, ya karena kebetulan ini orang udah lama gak ketemu atau memang baru ketemu dan sekali itu aja, atau ya bukan sebagai hal yang memang dijadikan rutinitas, apalagi dianggap sebagai sunnah setelah sholat, maka asalnya nggak apa-apa. Ya, itu satu. Yang kedua, adapun jika menjadikan itu rutinitas setelah sholat fardu kudu salaman, maka ini berarti mengkhususkan suatu ritual atau amalan setelah sholat dan ditempelin setelah sholat dan dilakukan selalu setelah sholat. Maka ini kan seperti ada penambahan, ya. Maka ini bisa menjadi bid'ah. Jadi rinciannya itu tergantung dengan frekuensi dan juga keyakinan dia gitu loh. Kalau dia merasa setelah sholat ini salam karena itu kebaikan dan dia rutinkan itu, maka bid'ah ini nggak boleh. Beberapa kali sholat di situ dari dulu sampai sekarang udah biasanya ya. Bukan di sini ya Pak, yang di lain itu ya, gitu terus ya gitu terus gitu loh ya. Jadi kayak rutin gitu. Iya itu maksudnya itu jadinya suatu kebidahan. Berarti kalau pas kita sholat di situ ya kemungkinan besar kita menghindari nggak usah sholat di situ aja gitu kali ya Pak. Kalau itu enggak juga Pak, gitu. Sholat aja di situ. Itu kan urusan, maksudnya kita nggak perlu antipati. Ya biarin, maksudnya mereka kan mau salam ya kita terima salam. Gitu. Kalau memang merasa risih ya udah di tempat lain nggak apa-apa. Cuman jangan sampai antipati, wah saya nggak mau di situ karena disalamin setelah sholat. Ya nggak usah seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, membiasakan salam shake hand ya, salam ini setelah sholat itu dikhawatirkan bisa mengganggu orang lain dari segi dia mau zikir atau apa. Apalagi sebagian orang itu saking ramahnya dan saking merusak baiknya, kanan, kiri, depan, belakang juga 3 orang di belakang disalamin semua begitu. Maka ini sebenarnya gerakan-gerakan yang enggak semua orang menerima sebenarnya. Maka sebaiknya apa? Sebaiknya hindari perbuatan seperti itu. Tapi kalau kita diajak salam, ya terima aja. Ya mau gimana? Masa kecuali kalau kita nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kita tahu dia salam, ya udah. Masa nggak salam? Ya nggak. Itu malah justru membuat madarat lebih besar gitu loh. Membuat madarat lebih besar, membuat perasaan orang sakit misalnya. Kita tahu misalnya kita nggak setuju dengan perbuatan ini, jangan kayak gini Pak. Tapi ya udah gitu loh. Kalau dia aja salam. Jangan kita nyolong. Jangan gimana Pak? Jangan kita nyolong duluan. Kalau dia ada salam ya silakan. Iya. Jangan duluan gitu. Iya nggak usah duluan. Tapi kalau Bapak mau duluan juga nggak apa-apa ketika memang itu mungkin Bapak kenal atau Bapak pengen bersahabat sama dia. Tapi bukan dalam rangka merutinkan selalu setelah sholat gitu loh. Iya, dan itu dilakukan setelah selesai salam kedua. Jangan salam kanan nih, salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nah ini malah apa? Ini kan belum selesai sholatnya. Gitu. Adapun kalau udah selesai salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngajak salam, boleh langsung salam karena lafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedua udah selesai. Dan adapun dia balik muka, balik ke depan mukanya itu ya itu sunnah aja. Ya. Ada yang mengkiaskan kalau kita bertemu jabat tangan itu akan diampuni. Ada yang mengkiaskan itu. Memang benar jabat tangan diampuni dosa antar keduanya Pak. Tetapi di sini masalahnya adalah menempelkan selalu di setelah sholat. Ya kias dari segi itu iya. Tapi sekarang kita nggak boleh ketika menambahkan suatu ibadah kita kiasin sekali aja. Setelah sholat sedekah karena itu akan apa?
setelah sholat ngasih duit, berarti kan kita dapat pahala tambah setelah sholat kita. Jadi nggak boleh ketika emang sudah pakem ibadah seperti ini formatnya, jangan ditambah-tambahin kemudian ditempelkan kias-kias. Kalau kayak gitu mah orang nanti bakal nambah-nambahin terus apa-apaan. Gitu. Tidak ada dalil yang Betul. Ya. setelah sholat kan sudah ada dalilnya adalah Zikir. Iya. Begitu. Bapak yang biasa lapor-lapor ya, Pak? Biasanya Bapak sekarang antum yang lapor-lapor, Pak? Atau jawabannya mesti sama nih, jangan-jangan. Iya. Oh gitu. Saya terutama, saya suka ngebiasain kalau baru ketemu, pas masuk musola, terus ada yang masuk, saya salaman. Nah, karena ya itu tadi, kalau dua orang beriman bertemu bersalaman, maka berjatuhan dosa-dosanya selama dia masih berpegangan kan. Jadi gitu, asal masuk, begitu baru ketemu salaman. Tapi habis assalamualaikum ya enggak. Ya. Tuh. Iya seperti itu. Tapi kalau di kampung dan di sini juga ada yang kayak gitu Pak Ustadz. Ya. Begitu ada habis salam, mereka wirid, habis wirid berdiri, Salam lagi. Pada ngederet tuh, sallallahu Iya, alaihi banyak ya. Iya, pada muter. kayak gitu ya. Iya. Ya, seperti itu sebenarnya itu ritual baru gitu, nggak ada dulu zaman sahabat seperti itu. Ya, ini diadakan, jadi nggak perlu seperti itu. Ya mereka menganggap itu baik gitu loh, tapi ya nggak semua niatan baik itu diterima dalam syariat gitu loh. Apalagi ini kan selalu akan dianggap sebagai bagian setelah sholat fardu kayak gini atau setelah sholat maghrib kayak gini. Ya jadi jangan seperti itu. Ya kembalikanlah Islam sesuai dengan bagaimana syariatnya. Kalau nggak ada ketentuan tambahan, udah nggak usah ditambah-tambahin, ya gitu. Improvisasi nggak boleh, iya. Inovasi tiada henti nanti ya. Gitu. Ya kita cukup sampai sini, ya cukup sampai sini. Jazakumullah khairal jaza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.